Anak udah makan? Mau makan atau enggak? Mau makan atau disentil? Gitu. Ya, mama aku nggak mau suaranya kayak gitu. Nah jadi gue yang paling enggak jadi orang tua itu memang harus belajar terus sih. Nggak pernah ada kata lulus gue udah jadi orang tua yang baik, enggak. Tapi dari mereka itu gue belajar banyak. Bekti, kalau lu pengen tahu sejauh mana dan sebatas apa pandangan dan lu ngerasa mungkin sekarang ini lu udah ngerasa jadi ayah yang baik buat anak-anak. Iyalah. Halo. Halo. Ah. Halo. Ah. Halo. Lucu. Udah nyangkut di perut ya. Oke, mungkin lu ingin tahu sejauh mana Apa ngomongnya? sosok lu di mata anak-anak, apa lu udah ngerasa cukup sukses menjadi seorang ayah? Pastilah. Hello. Oke. Halo. Coba lu lihat nih. Ini suka bercanda. Terus Itu lucu banget. jarang ketemu sih. Tadi pengen main bareng-bareng, main PS5 bareng-bareng. Aduh. Aisyah yang. Ayah baik, ayah suka kritikin kita, juga suka ngejekin kita. Ajak jalan-jalan ke tempat wisata. Keliling, go to Sydney together as a family gitu. Oh ya, ke taman safari, terus petting zoo, main ke hotel, terus ke Jepang, terus semuanya sama ayah. Kalau ayah itu waktu aku masih kecil, aku sebenarnya ayah jangan minum teh kotak terus, udah malam ini. Terus kalau aku kecilnya itu, kalau ayah suka ngajarin bunda, cium-cium bercandain bunda, tapi aku masih senang sih. Makan terus pas malam, ngorok terus. Kita lagi main Mario Kart bareng-bareng. Kita mau main sepeda bareng-bareng. Terus main Ludo King bareng-bareng tuh. Keluarga. Berempat sama Bu. 100 out of 10. 100 out of 10. Kita sayang banget sama ayah. Oh. Ini ada pesan buat lu, Bekti. Ayah, kalau ayah datang ke sini lagi libur panjang, kita main PS bareng-bareng ya. Terus kita main ke tempat wisata, terus main sepeda biar ayah nggak entut. Terus main monopoli bareng-bareng, main ular tangga, Ludo King. Terus main kemana-mana aja deh sama ayah juga. Aku sama juga kayak kakak. I love you, ayah. Ada. Ya ampun, mereka tuh kemana-mana pakai ring light ya, Bekti. Kok ring light? Itu Gimana omnya? 3 kali. Kenapa, Bekti? Lu mulai ngantuk ya? bukan. Terharu. Terharu banget ini. Iyalah, Bekti. Tapi seberapa lama sih lu gak pulang-pulang? Hah? Tadi Enggak. kalau nanti ayah kesini lagi, gue terharu. Adakah yang lu belum ceritain ke gue? Bukan tadi. Apa Karena namanya? lu sering bekerja kan dari pagi sampai malam ya. Karena maksudnya emang jarang banget sih bisa ketemu sama mereka kan siang-siang yang kayak gitu. Iyalah. Mungkin ya paling kalau misalnya pun kita udah kayak liburan memang kalau memang bisa bersama banget memang kita harus keluar kota atau keluar negeri bener deh sekalian gitu. Jadi bareng-barengnya tuh ya akan dimaksimalkan. maksimal gitu. Kalau misalnya kayak masih di Jakarta kayak gini ya, aku kan kerja gitu. Jadi pulang berangkat udah pagi-pagi banget, pulang malam Mereka gitu. udah bobo. Tapi apa yang bisa lu rasakan setelah lu lihat jawaban dari anak-anak tadi, Abel sama Daphne? Ya, apa namanya? Mereka emang ini ya. They kangen. love you so much loh, Bekti. Iya. Nah, mereka kangen banget sama aku gitu. Iya. Aku ngerasain itu dan kadang suka timbul rasa kecewa kalau misalnya aku pulang sebentar gitu ya.
ayah aku mau main ini ya, yuk main sepeda sebentar yuk. Ayah udah harus pergi lagi nih nak gitu, nggak cukup waktunya bentar gitu. Gitu. Dan apa, waktu tuh kan nggak bisa mundur ya. Apa yang mau lu lakukan kalau ternyata itu bisa diulang kembali? Ya sama anak-anak sih pastinya pengennya tuh bisa bareng-bareng terus, bisa ngedidik anak dan ngebesarin anak ya. Makanya aku kadang suka ngiri juga sama Dila gitu yang bisa bareng-bareng sama anak-anak gitu kan. Betapa ya, waktu cepat banget ya, waktu cepat banget kayak sekarang aku nggak pengen mereka kayak cepat banget tumbuh gitu. Kayak ya udah gede banget sekarang, udah 8 tahun, udah mau 10 tahun gitu, kayak oh my god gitu, kemana selama ini. Kadang aku suka ngeliat foto-foto mereka yang dulu-dulu gitu, masih kecil, masih lucu-lucunya itu gitu ya, kayak nggak mau itu hilang sebenarnya gitu. Karena Dila suka video-videoin waktu yang masih kecil-kecil gitu, sedih ya. Aku kemana ya waktu itu gitu, aku kerja terus gitu. Tapi ya mau gimana ya, kalau misalnya nggak kerja ya anak-anak ntar makan apa, istriku makan apa gitu kan, keluarga gimana gitu. Untuk ya sekarang sih aku ya walaupun ada rasa banyak waktu terbuang, nggak ada waktu buat mereka, itu cukup sedih juga sih gitu. Tapi lu pernah atau selalu nyiapin waktu untuk bisa ngobrol bertiga sama mereka aja nggak? Lu jelasin bahwa kalau ayah ini nggak di rumah bukan karena ninggalin kalian, tapi karena kerja. Itu lo jelasin karena mereka semakin gede, bukan gue so tau ya, maksud gue kalau kejujuran kita ngomong apa adanya ke anak tuh mereka ngerti sih biasanya. Lo cerita bahwa sebetulnya lo tuh kerja buat anak-anak gitu, lo ngomong kan sama mereka. Jadi ya ayah begini bisa buat beli mainan nanti, buat ke sekolah kalian gitu. Bisa kalau ulang kerja tahun di tempat yang luar biasa gitu kan ya. Apalagi kemarin ini Abel baru ulang tahun ya, 14 Februari yang ke-8 tahun. Betul. Apa ya rasa lu waktu lihat kue tart itu, kue ulang tahun ada angka 8, lihat anak lu udah makin menggadis, apa rasanya? Ya ini kok udah gede, karena aku lihat step by step tiap tahun gitu, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, cepet 5 ya? Tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun loh sekarang. Udah segede ini. Daphne 10 tahun ya? 10 nanti tanggal 23 Mei nanti gitu, mau 10. Pastikan lo punya waktu untuk bisa ngajak Daphne sama Abel untuk nonton episode ini ya. Dan lo mau bilang apa sama mereka? Abel, Daphne, ayah pengen kamu tahu kalau ayah tuh sayang banget sama kalian. Dalam hati ayah, cuman kalian yang membuat ayah semangat untuk kerja. Cuman kalian yang membuat ayah semangat menjalani hidup ini. Kalian tujuan hidupnya ayah. So kayak Bekti, karena apa yang lo lakukan itu buat mereka. Lo cuma ngerasa sedih karena gak bisa punya waktu banyak sama mereka. Tapi gue yakin banget mereka akan sangat bangga punya ayah seperti lo. Ini Bekti, aku pengen peluk tapi kan kita lagi jaga jarak. So okay sayangku. Aku bangga banget mereka bisa sehebat ini. Mereka bisa melukis, gambar, selalu mereka kasih lihat, ayah ini aku gambar ini, ayah aku gambar itu, gitu ya, selalu kasih lihat pasti. Dan kadang-kadang suka aku kayak kayak cuman sebentar gitu ngelihatnya gitu. Ya walaupun aku pasti akan, oh bagus ya nak, ini kamu pintar gitu, kasih apresiasi buat mereka gitu. Tapi itu aku masih merasa kurang banget gitu. Terus hafalan Al-Quran mereka gitu. Oh hebat. Itu bagus banget. Makin baik. Bersyukur Bekti. Iya itu makanya aku ngerasa Dila sih bantu banget gitu untuk di saat lagi nggak ada di rumah. Gitu.
dan mereka bisa bertumbuh sebesar sehebat ini, Dila, pastinya ada campur tangan yang dia Pastilah gitu. Pasti. namanya ibu. Jadi kita emang ya kerjasama, kita satu sama lain bagi tugas gitu kan. Tapi emang ya aku untuk waktu untuk anak-anak sangat kurang sekali gitu, dan rasanya ngiri gitu kalau misalnya lihat anak-anak ya lebih dekat sama kadang suka rasa ada irinya juga gitu. Tapi kalau gue boleh sedikit komen ya, kalau gue lihat dari ekspresinya Abel sama Daphne tadi, mereka pure cinta banget sama lo, Bekti, dan di usia mereka yang masih ngegemesin itu, mereka tahu bahwa ayahnya kalau nggak di rumah buat kerja gitu loh. Jadi lo tenang aja, dan mereka kan nggak bisa acting bahwa I love you ayah nyanyi, padahal sebenarnya mereka nggak suka sama lo. Mereka tuh nggak bisa bohong. Gue mungkin bisa bohong sama lo, tapi kan kalau anak-anak enggak. Jadi lo nggak usah khawatir, karena apa yang lo lakukan itu yang terbaik buat mereka. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Bekti. Nih Bekti biar nggak seret. Minum dong Tendi. Oh iya. You the best kok, tenang aja Bekti, tenang aja. Oke, sekarang Tendi udah merasa hebat jadi orang tua. Agak ekstrim ya tadi. Gue deg-degan nih orang, takut sakit jiwa deh sebenarnya. Gue kan gak pernah bilang gue the best, tapi I'm trying to be a good mother. Okay, now listen to this. Watch. Astaga. Watch now. Gue pikir lu masih sedih, stres. Enggak, udah. Gila lo. Tian. Stres. Kita lihat. Kalau mama tuh dibilang galak, enggak. Dibilang super baik, ya bisa 1 kali 2 kali. Cuman kalau mama tuh sebenarnya orangnya yang disiplin aja sih. Disiplin. Oh, disiplin. Paling sering banget sih pernah dibikin mama marah atau bikin ngomong suara yang keras. Jadi kalau aku nggak nyimak gitu ya, dia akan langsung marah. Kalau misalkan kalau aku lagi main game overtime ya, atau main game kebanyakan waktu, atau kayak misalkan jam 10 itu udah harus jam tidur, tapi jam 11:30 aku masih main, dia akan ngamuk. Dari semua apa yang aku bikin salah ya, misalnya apa gitulah perkara-perkara yang aku bikin, itu nggak pernah dimarahin mama, kecuali mama tuh marah kalau ngelakuin sesuatu yang melawan mama. Jadi misalnya disuruh ini tapi aku malah nggak ngikutin, atau disuruh ini malah ngelakuin hal yang lain, itu baru dimarahin. Cuma kalau misalnya salah-salah yang lain gitu sih mama nggak pernah marah. Cuma kalau apa yang lawan mama aja baru marah sih. Waktu aku ke Singapura, kedua ke Jepang, dan ketiga bisa main sama mama, atau bisa minum beverage bersama-sama kayak milkshake dengan mamaku. Ya kalau momen yang spesifik aku nggak ada sih, cuman lebih kayak misalnya kalau misalnya aku perlu mama tuh selalu ada ya. Kayak misalnya mau keperluan barang, atau mungkin bahkan cuman keperluan duit ya. peluk doang, atau mungkin cuman buat pengen aja ada mama gitu, mama tuh selalu ada. Atau kalau misalnya nggak bisa, mama selalu usahain. Paling nggak suka itu adalah mama itu kayak ngomong bad words depan aku. Kalau mama ngomong mulu sih, itu capek juga di kuping. Habis itu kalau kedua, kadang-kadang mama kadang-kadang mama kan sering komplain kalau misalnya kamu anak muda mood swing mulu. Cuman mama nggak sadar mama ngomong gitu tuh juga ke bawah mood swing mama juga gitu. Jadi ya lucu aja gitu ngomong kayak gitu. Rafa? Enggak. Aku udah aja deh, Bu. Mungkin usahanya mama sih, itu suatu hal yang buat aku sangat mengganggukan, dan juga ya salah satu hal favorit aku dari mama. Selalu usaha, mau apapun itu pasti mama usaha. Aku 12 dari 10 kalau mama lagi anteng gitu, lagi oke, lagi baik. 10 dari 10 kalau mama lagi cerewet, 8 dari 10 kalau mama ekstra cerewet, dan 5 dari 10 kalau mama lagi budi. Kalau
1:10 ya kalau mama bilang bad word terus ya kalau misalkan lagi tegur. Sama 10 out of 10 mama bisa urusin aku atau urusin aku dengan lebih baik. Jadi selama ini kurang baik. Baik Bekti. Ya semoga kalau misalkan kasih tahu ya nggak pakai suara yang keras itu yang juga terutama. Dan kedua terima kasih untuk jadi ibu yang baik. Itu aja sih sampaian dari aku. Yang pertama ya, terima kasih untuk menjadi ibu yang terbaik untuk aku. Dan kedua sih, terima kasih untuk menjadi role model aku di hidup. Walaupun nggak di semua bagian hidup kan, mayoritas bagian hidup aku itu role modelnya mama. Hai Ma, love you, bye. Rafa mau sepatu apa? Manuel mau game apa? Kita beli ya. Aku akan manjakan kalian dengan materi. Jadi matre dong mereka. Enggak. Tapi gue baru denger banget ini nggak ada settingan dan lain sebagainya. Gue nggak pernah tahu akan ada statementnya dari mereka. Cuman sebagai ibu yang selalu bersuara keras ya ternyata itu adalah bagian yang harus gue rubah gitu loh. Karena ya itu dia tadi mungkin ya sebenarnya gue ngomong biasa aja kan tone gue emang kenceng ya. Orang kepulauan Kak ya. Kadang suka kenceng. Jadi kalau Manuel itu memang agak sensitif untuk mendengar instruksi atau teguran bersuara keras. Nah kadang gue suka Manuel dia langsung kaget ya. Itu mungkin gue ingin mencoba Manuel gitu. Nah tapi gue pernah nih bermain sama Manuel. Manuel ya udah kita sekarang deal ya. Kita harus deal. Sekarang kita pakai sistem yang baru. Sekarang mama akan ngomongnya lembut ya. Manuel mau tidur? Dia gini, iya aku geli. Manuel udah makan? Mau makan atau enggak? Mau makan atau disentil? Gitu. Dia, mama aku nggak mau suaranya kayak gitu. Nah jadi gue yang ya paling enggak jadi orang tua itu memang harus belajar terus sih. Nggak pernah ada kata lulus gue udah jadi orang tua yang baik, enggak. Tapi dari mereka itu gue belajar banyak bahwa oh ya terkadang gue diingetin sama mereka untuk nggak boleh bersuara kenceng. Nah kalau Benny kan memang orangnya agak tenang dan dia jarang bersuara, bukan jarang bersuara. Maaf ya Bu, maksudnya dia nggak pernah suara kenceng. Kalau gue kan kalau gue tuh kan emang Kita panggilkan Bapak Benny. Sialan kayaknya. Ada di sini ternyata memantau. Oh so sweet hadir loh dia. Aduh untung tadi gak ngomong apa-apa ya. Iya Bukti. benar. Hai, mau apa nanti loh malam dia. Pak? Mau Ada. paha atau dada? Ayam goreng. Oh, Lu mau mikir apa sih gitu. Bener. Ya terus tadi ya kayak tadi mungkin mana nyebutin ada bad words. Enggak, aku gak pernah sumpah Bu. Bad tuh kayak apa sih? Misalnya gini. Nanti kalau kamu nggak nyelesain PR-nya ya gitu, Mama lihat aja nih kok jadi anak, ya itu kadang itu suka keluar. Tapi gue bukan ngatain kamu nggak kata-kata yang nggak baik itu nggak pernah. Tapi mungkin dia mengasumsinya, aduh itu bad words ya, Mama. Mungkin yang negatif kali ya terkadang. Ya I'm so sorry ya Manuel ya, maaf. Kata-kata binatang-binatang gitu. Enggak Bekti. Apa? Forbidden words. Forbidden words. Oh. Ya, yang kayak boleh sebentar saya bicara. Maaf Ada ya, suara. sebentar. Bapak kalau mau gabung sini Pak. Iya, maksud biar- untung aduh gue ini agak panas ya. Ini AC-nya bisa nambah 5 PK lagi nggak nih? Ya jadi ya itu mungkin diperjelas sama Bung Benny, Manuel tuh nggak suka ada kata-kata forbidden words gitu. Jadi ya kayak misalnya gue lupa ya, tapi mungkin bukan kata-kata yang ada di kebun binatang, nggak mungkin lah. Terlalu kasar itulah. Enggak, tapi mungkin hal yang Mama kok nyebutin aku kayak gitu, aku nggak suka gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu nggak bikin PR, lama-lama nggak latihan, dia tuh nggak suka pelajaran matematik seperti siapa? Aku. Ibunya kan. Kalau kamu nggak liatin belum aja, itu tuh kamu pakai matematik tuh sampai kamu mati itu pakai math. Dia tuh nggak suka sama kata-kata itu. Kenapa sih itu nggak bagus ya? Balik lagi gue memang harus belajar dari anak-anak gitu. Bukan berarti kalau kita merasa udah sukses di hidup, terus kita menganggap anak-anak ini nggak bisa ngasih pelajaran sama kita, malah sampai kita umur kapanpun mereka ngingetin gue gitu loh. Soal mood swing juga gitu. Nah, maksud Tadi itu kan gimana Rafa, sih maksudnya? ya kan lu juga ada kali lagi capeknya ya. Ada kan ya pemirsa, ada capeknya pulang ke rumah, ada aja gitu yang menurut Rafa tuh mama lagi mood swing. Perempuan karena suka ada up and down-nya juga kan, ada PMS-nya, ada segala macam. Aku masih PMS loh. Hah?
Iya. Masa sih? Jadi ya mungkin itu juga mempengaruhi hormon-hormon kayak gitu ya. Iya. Terkadang kan gue nggak bisa minta tolong sama siapa. Betul. I'm the one and only as a woman. Oh my god. Iya kan gitu. Iya, Jadi ya maksud gue ya sorry lagi kalau memang ada si mood swing itu. Tahu nggak gimana caranya biar mama nggak mood swing? Nurut. tuh Rafa, dengerin, nurut itu udah paling penting. Abel, Daphne, dengerin. Ayah itu adalah laki-laki pertama yang menjadi cinta pertama kamu. Jadi Betul. nggak ada pilihan lain. Dia yang terbaik buat kamu. Nah, kalau misalnya nih Rafa sama Manuel punya pacar. Kalau Rafa udah punya pacar, Hah? kaget kan lo? Oh. Kucing gue lu kagak tahu namanya siapa. Kucing gue lu nggak tahu jumlahnya ada berapa. Rafa punya pacar lu nggak tahu udah punya atau enggak. Sahabat macam apa lo? Ya kayak gini. Itu Rafa punya pacar. Rafa udah punya pacar. Udah tahun kedua ya Bung ya? Kalau nggak salah ya. Oh. Astaga, tinggal jawab ini Dia nggak ribet. ngitungin. 2 tahunan dia udah punya pacar. Nggak cemburu sama pacarnya. Gue cemburu aja kalau pacar anak gue ke rumah pakai crop top. Karena gue udah nggak bisa pakai crop top. Lo kan crop top yang segini. Bener. Gue udah gak bisa gitu. Enggak sih, gue gak cemburu karena pacar Rafa ini baik gitu. Jadi ya gak ada hal-hal yang ini sih. Malah gue suka ngingetin Rafa, lo gak ngapelin pacar lo malam minggu. Virgo, sok-sok cuek tapi butuh. Kayak bapaknya. Gitu. Gak sih ngomong apa sih? Gue juga. Gitu. Kalau Daphne sudah punya pacar. Sudah Hai! siap. Masih 10 tahun. Menang. Ih, gue dulu udah naksir-naksiran umur 12. Beda bu. Ibu beda. Hormon ibu beda. Ibu zaman dulu Ya kan namanya cinta monyet, Ya tenyem belum, gak apa-apa nggak ada, lah. dia gak kepikiran. Malah kalau misalnya ada laki-laki yang misalnya Belum. ngatain dia, kasih perhatian gitu, buat dia belum. ada gitu. Gue plototin matanya udah gitu. Belum. Enjoy kalau udah punya Yang pacar. mana? Yang mana Daphne? Itu ayah dia apa kayak apa namanya kayak ngasih perhatian tapi si Daphne-nya yang apa ngerasa itu ganggu gitu. Jadi terus kadang kalau misalnya dia ngomong apa tuh jadi kayak merasa Daphne kan sensitif banget ya. Jadi nangis gitu. Padahal tuh kayak cuman butuh perhatian apa gitu. Udah Dia mulai sensitif naksir berarti nangis. mungkin si cowok itu ya Bekti ya. Mungkin ya, gitu kan aku cantik ya kan. Iya benar. Tapi lu siap gak kalau suatu saat anak lu Tidak. waktunya akan tiba. Aduh, tar dulu. Makanya banyakin waktu main sama anak. Oke. Oke. Itu tentang anak-anak kita Iya. dan Yang lu takutin ada nggak Bekti buat Abel sama Daphne di masa sekarang ini? ya sebenarnya sih emang dengan berbagai macam teknologi yang sedang Iya. maju ini gitu kan segala informasi kan bisa datang dari mana aja gitu. Benar. Nah, salah satunya ya dengan gadget itu ya gitu dan akhirnya kita sih kalau aku takut dengan arus informasinya itu sih. Mereka bisa lihat dari mana aja karena pernah suatu ketika akhirnya Daphne sama Abel itu pernah berbohong lah sama kita gitu. Karena apa tuh namanya Dia lihat situs apa gitu? permainan PUBG. bukan yang matanya satu gitu yang pakai itu. Terus bunuh-bunuhan gitu loh. Oh ya? Apa? Itu apa namanya? Game apa? Among Us. Oh, Ya, Among Us. itu. Iya. Kita ngelarang. Kamu jangan main ini, games ini jangan. Terus udah gitu tiba-tiba pokoknya suatu ketika dia punya buku diary gitu. Oh, Terus kita memang kalau diary itu apa sih Bun? Gitu. Diary itu nggak bisa lihat kita catatan yang rahasia lah gitu. Diary itu biasanya buat kita secret gitu kan. Nah itu dipakai sama dia inget. Oh itu secret ya. Nah gimana pokoknya suatu ketika mama ibunya mau lihat gitu. Kamu masih kecil nggak ada rahasia-rahasiaan sama ayah bunda gitu. Memang kamu akan punya privacy tapi nanti, not now gitu. Tapi udah gitu kita lihat mencoba untuk menanyakan di mana bukunya gitu kan. Itu diumpetin sama mereka gitu. Berdua itu? Berdua itu. Astaga. Mereka nggak mau kasih lihat gitu kan. Terus akhirnya sempet yang susah gimana pokoknya akhirnya ibunya sempet marah gitu untuk coba kasih lihat gitu. Aku juga ya udah kasih lihat aja dulu sekarang. Abel sama Daphne kayak nangis gitu kan. Terus ternyata gambar-gambarnya cuma gambar-gambar ini aja sih
ada monster, ada apa, tiba-tiba ada gambar Among Us itu, gambar yang dan mereka tahu lu kan pernah larang itu iya ya. betul, mungkin dia takut kita marah dengan hal itu gitu kan, ternyata it's fine gitu maksud, tapi gambar-gambar memang ya ini nggak usah gambar gini, aku bilang gitu, karena ada gambar apa namanya kalau di Among Us itu kan ada gambar daging-daging yang putus gitu-gitu kan, itu padahal kartun juga. Kan serem ya. Maksudnya takutnya mereka masuk ke dalam pikiran Imajinasi, mereka bahwa gitu kan, itu imajinasi mereka ternyata gitu kan. Itu gambar doang. Tapi lucu ya, mereka berdua tuh jadi kayak kompak-kompakan gitu buat ini ya. Betul saling menutupi gitu ya. Aku takut akan hal itu kan, untuk mungkin merasuk ke otak mereka untuk mungkin bisa jadi sesuatu hal yang jadi negatif lah pokoknya. Tapi alhamdulillah selama ini sih mereka buat itu jadi suatu hal yang positif, jadi yang bikin apa namanya kartun, gambar-gambar komik-komiknya gitu tuh mereka pintar gitu buat itu gitu. Jadi ya yang aku takutin sih cuman itu aja, makanya sekarang untuk handphone sendiri belum aku kasih untuk mereka saat ini, sampai nanti mungkin waktunya lah ya, karena masih terlalu kecil untuk ini gitu. Takutnya ya itu sih, harus informasi yang mungkin mereka bisa salah gitu. Kalau Tendi? Kalau gue ya, kalau lihat di situasi kayak sekarang, apalagi anak-anak sekarang lagi sekolah di rumah gitu kan, selain pengaruh dari teknologi, gadget dan lain sebagainya, memang PR buat gue sama Benny adalah mengontrol mereka. Kalau Rafa kan memang, lu tau kan Rafa sekarang umur berapa? 17. 18 Bukti. Kurang 1. Nggak bisa umur anak lo mau lu kurang-kurangin, enggak kan? Iya kan? Tadi ibu sampai nanya anak gue yang Daphne. Astaga, mau mundur-munduran lagi nih. Terus? Ya kan, Rafa udah 18 tahun. Lo tau kan Rafa udah kuliah? Iyalah. Ya kan, kemarin sempat lupa ya. Udah kuliah, ya gue cuman takut ya umur-umur segitu tuh jangan sampai salah pergaulan lah intinya gitu. Tiap hari kan doa orang tua, doa ibu itu cuman supaya anak-anak ini tetap dijaga Tuhan, supaya mereka melakukan hal yang baik gitu. Terus ya terus kalau Manuel kan baru 12 tahun, tapi ya dengan situasi yang seperti saat ini ya, gue cuman takut anak gue nih ansos aja. Jadi nggak bisa punya temen gitu, terus nggak ada pergaulan yang lebih luas lagi gitu sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan sih kita orang tua bisa tetap jaga dan bantu mereka supaya mereka di era manapun, di situasi manapun tetap menjadi anak yang bahagia sih buat gue sih. Karena kalau mereka happy, mereka bahagia, mereka akan ada dalam lingkungan dan hari-hari yang menyenangkan. Betul, itu juga. Yang susah itu kan bikin mereka bahagia sebenarnya, Bekti. Nah, kalau kita kan gampang bahagianya. Dengan lagu Aku Bahagia. Ini dong. Bener, nggak ada duit nggak enak. Itu dia sih. Oke, sepertinya sih kita pasti semua orang tua punya wish adalah ini cuma gara-gara lu makan ngecap tadi ya. Iya. Gara-gara lu makan bunyi ya. Jadi maksudnya kita sih masing-masing punya wish ya kan, untuk semoga anak-anak kita memiliki masa depan yang cerah. Amin. Udah dipersiapkan dari sekarang, karena apa yang kita tanamkan sekarang itu akan yang akan mereka dapatkan nantinya dan akan jadi apa mereka itu karena apa yang kita berbuat dari sekarang gitu. Iya sih, itu gue percaya banget apa yang lo lakuin di rumah tuh mereka lihat, nyontek dan bisa lakuin. Jadi ya mudah-mudahan kita tetap bisa belajar dari mereka dan bisa tetap lakuin yang terbaik supaya mereka jadi anak yang baik dan bahagia. Sebahagia kita bisa ada di sini. Terima kasih nih untuk pemirsa yang udah nontonin kita dari tadi ya. Terus nongkrongin terus, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk kita nonton terus. Love, like, subscribe, comment. Apa nama YouTube channelnya? Official Cherry Wish. Oke, what is your wish? Boleh bilang ya? Ya. Boleh sampaikan. Aku tuh wishnya pengen ini deh, pengen apa, boleh kasih tau sama kita. Udah ya, capek banget gue ngomong terus. Bener-bener. Oke, kita signing out. Gue Indra Bukti. Ini Barans. Sampai jumpa di Cherry Wish. Your wish!